Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas topik tentang sistem monitoring suhu dan kelembapan yang memakai sensor DHT11 dan nanti menggunakan MCU ISP8266 yang akan mengirimkan datanya ke aplikasi web server lokal. Dan untuk lebih detailnya kayak gimana sistem yang akan dibangun akan saya tunjukkan di skema ini. Jadi kita menggunakan Node MCU ISP8266 terhubung dengan sensor DHT11 akan terkoneksi WiFi yang namanya ISA Network ya. Tentunya ketika udah connect ke jaringan, ke router ya yang namanya ISA Network ini, si Node MCU ini akan mendapatkan IP. Ini contoh ya. IP-nya yang didapetin dari Node MCU ini adalah 192.168.1.141. Lalu ada laptop ya, laptop di sini juga sama terhubung dengan jaringan wireless yang SSID-nya ISA Network. Laptop ini akan mendapatkan IP 192.168.1.153. Yang mana si laptop ini nanti saya akan gunakan sebagai server gitu ya. Nah, lalu akan terinstall aplikasi Exams, yang mana Exam ini adalah aplikasi untuk web server. Nah, kita akan gunakan Exam ini sebagai web server dan juga database. Nah, laptop ini nggak akan bisa jadi web server kalau kita belum install Exam ya. Node MCU yang dalam hal ini sebagai klien, dia akan membaca sensor gitu ya. Lalu akan mengirimkan ke web servernya, atau servernya di sini adalah laptop ya. Data dari suhu dan kelembapan akan dikirim ke server, lalu sama servernya akan dimasukkan atau disimpan ke dalam database. Lalu ada kliennya menggunakan smartphone. Si klien juga terkoneksi ke wireless atau WiFi yang sama, yang SSID-nya ISA Network gitu ya. Lalu si smartphone ini atau usernya akan mengakses si web servernya tadi melalui browser, tinggal ngetikin IP dari si server ini yaitu 192.168.1.153. Jadi tinggal akses IP-nya ini, nanti kliennya akan bisa melihat suhu dan kelembapan yang berupa bentuk tabel di situ ya. Jadi seperti itu konsepnya. Lalu untuk pin di DHT11-nya ya, VCC-nya connect ke 3 volt, pin datanya outnya ini masuk ke D5 dan pin ground-nya masuk ke ground di Node MCU ISP8266. Jadi seperti itu. Selanjutnya kita akan menginstal aplikasi Exam. Ini udah saya download. Jadi jika Anda yang belum punya, silahkan download di webnya atau kayak gitu download di link deskripsi saya. Ini udah saya siapin. Jadi kita jalankan dulu installer dari aplikasi Examnya. Ya, akan muncul jendela seperti ini. Kita klik continue ya, klik yes ya. Lalu di next, kemudian di next aja ya, di next ya. Karena sebelumnya saya udah install, berarti saya cek dulu di sini. Saya akan hapus ya. Ini saya akan hapus dulu foldernya dan akan saya next. Saya rasa udah bisa ya. Bahasanya kita pilih bahasa Inggris dan ini di uncentang aja. Lalu kita next. Lalu kita next. Udah. Oke. Ini ada permintaan apakah Anda ingin memulai control panelnya. Dicentang aja nggak apa-apa, kita klik finish. Nah, tanda kalau kita udah berhasil menginstal Exam ya. Jadi kita ke sistem lalu Exam. Di sini ada htdoc ya. Lalu kita bisa cek di sini localhost, kemudian php my admin. Sorry, kita belum jalanin ya, kita start dulu. Dan udah jalan hijau Apache sama MySQL-nya.
kita bisa enter lagi dan seperti ini tampilannya. Ini untuk kita ngelola sebuah database-nya di sini ya. Nah, seperti itu. Dan kita udah berhasil menginstal Exam ya. Jadi tampil seperti ini, kita udah berhasil menginstal Exam. Lalu nah, ini ada folder untuk menampilkan tabel ya, data ya, sama input ke dalam database yang berupa data PHP di sini. Oke. Ini bisa Anda download. Nah, lalu Anda taruh, saya cut aja, saya cut. Lalu saya akan masuk ke folder exams ya, di C exams lalu di htdoc. Oke, ini bisa kita hapus saja ya file htdoc-nya ya. Oke, kita pastekan di sini. Oke, DAT 11 pos. Nah, ya. Kita bisa cek di sini. Nah, kita buka browser lagi. Kita ketik localhost, lalu nama folder tadi apa? DAT 11 pos gini ya. Ya kan? Nah, DAT 11 pos. Nanti akan muncul ketika kita udah bener ngetiknya DAT 11 pos, muncul seperti ini. Kita klik view, tampilnya seperti ini pasti. Oke, unknown database DAT 11, yang artinya di sini nggak ada database yang namanya DAT 11. Karena ini nggak bisa baca database dari DAT 11. Memang di sini nggak ada nama DAT 11. Oke, kita new tab lagi, kita ketik localhost. Jadi kalau Anda baru pertama kali main web server ya, kalau kita mau mengakses sebuah folder di htdoc, itu diawali dari localhost gitu ya. Lalu DHT11 ini kan pos gitu kan, karena foldernya adalah DHT11 pos. Lalu kita enter lagi. Nah, ini install.php ini untuk kita membuat sebuah database sama tabelnya. Oke. Jadi kita klik aja ini langsung ya. Nanti akan muncul database create successful. Kemudian tabel logs create successful. Nah, kita bisa cek di sini. Kita refresh saja. Nah, oke, database DHT11 sudah muncul. Kita bisa klik plus ini ya. Nah, logs-nya juga atau tabel logs-nya sudah tercipta, di mana di sini ada kolom nomor, tanggal, hari, waktu, pelanggan gitu ya, suhu dan kelembapan. Oke. Kita bisa balik lagi ke sini. Nah, errornya tadi yang tidak dikenal atau tidak ada database yang di atas 11 sudah nggak ada. Artinya konfigurasi database, kemudian koneksinya ke database, ya ini udah jalan, nggak ada errornya. Jadi konfigurasi web server untuk menampilkan datanya cuma seperti itu aja. Kali ini saya nggak membahas codingan di PHP-nya gitu ya. Jadi ini bisa Anda gunakan langsung ya, bisa Anda pakai tahapan-tahapannya seperti itu. Oke, langkah selanjutnya kita mengupload program NodeMCU-nya ya. Dimulai dari kita merangkai dulu komponennya DHT11 terhubung ke NodeMCU ESP8266. Di sini rangkaian saya sudah sesuai ya, sesuai skema ini. Bahasanya pin plus atau pin VCC-nya masuk ke 3 volt, pin datanya atau pin out-nya itu masuk ke D5. Lalu pin minusnya itu udah masuk ke pin G atau pin ground. Jadi seperti ini sudah sesuai. Langkah selanjutnya kita ke codingan. Kita buka codingannya ya. Ini codingannya NodeMCU exam DHT11. Kita buka di IDE Arduino. Oke, muncul seperti ini, di oke aja. Oke, seperti ini codingannya.
codingannya udah kita buka, lalu kita masuk ke DHT pin D5 dan kita cek memang output dari DHT11 ini saya masukin ke D5 ya, udah sesuai. Lalu untuk SSID-nya ISA Network, karena memang di sini udah saya sediakan SSID atau routernya yang namanya ISA Network gitu ya. Passwordnya seperti ini. Dan hostnya ini kita harus sesuaikan. Kita cek dulu di CMD ya, IP config gini ya. Nah, IP laptop ini adalah 192.168.1.153 sesuai dengan skema yang kita buat ya, 1.153. Jadi ini harus Anda sesuaikan dengan laptop Anda, IP-nya berapa ya. Jadi Anda sesuaikan. Kemudian di sisi sini juga ini harus disesuaikan ya. Nah, ini 192.168.1.153. Nah, lalu ini DHT11 POS karena memang tadi di htdoc-nya foldernya adalah DHT11 POS. Nah, di mana di dalam sini di folder ini ada install. Tadi install ini install.php untuk kita membuat database dan tabelnya namanya logs dan database-nya namanya DHT11. Lalu untuk koneksi ini untuk menghubungkan database dengan sistem yang kita bangun ini gitu ya. Nah, web server yang kita bangun. Yang artinya ini udah sesuai ya, database-nya DHT11. Kalau misal nggak sesuai pasti nanti ada errornya ketika diklik atau kita pilih view-nya tadi ya, view.php-nya ya. Nanti seperti itu ya. View.php ini jadi tampilan ini. Ya, ini view.php tampilannya ini. Lalu untuk yang post demo.php ini adalah untuk menambahkan data yang diterima ke database. Yang artinya kalau si NodeMCU ini ngirim ke server, web servernya, kemudian web server menerima data, lalu nanti datanya itu bakalan masuk ke dalam database, ke dalam sini gitu ya, ke log sini. Kenapa kok ini masih kosong? Ya karena memang belum ada data gitu ya. Ini belum saya upload ke NodeMCU ESP8266-nya gitu ya. Nanti kalau misal kita udah upload, NodeMCU-nya sudah connect ke wireless, ke WiFi yang tadi ISA Network, nanti dia akan cari IP si servernya. IP-nya 192.168.1.153 ini ya. Nah, oke, data nanti akan dikirim ke sini. Kalau udah ketemu ya kan, ketemu servernya, dikirim. Si server ini nerima datanya lalu dimasukkan atau disimpan ke dalam database ya. Jadi seperti itu. Nanti klien tinggal akses IP-nya. Oke. Makanya di sini linknya ini IP si servernya atau laptop ya kan. Folder webnya tadi yang di htdoc dan kita arahkan ke postdemo.php. Ingat, postdemo.php ini untuk menambahkan data yang diterima ke sistem ke dalam database ya. Jadi seperti itu. Oke, langkah selanjutnya berarti kita hubungkan NodeMCU kita ke laptop. Jika Anda belum punya library dari DHT, jadi Anda ke sini ya, sketch, lalu Anda ke manage library. Kita ketik DHT11 gini ya. Nah, pastikan library ini DHT Sensor Library ini sudah terinstall ya. Karena punya saya udah keinstall, maka statusnya installed gitu ya. Nanti kalau belum di sini bakalan muncul tulisan, atau di sini ya muncul tulisan install gitu ya. Karena ini udah keinstall, makanya jadi abu-abu gini, nggak bisa diklik. Oke. Kemudian saya sudah menginstal library DHT11.
Berarti kita pilih ke tools, lalu kita pilih boardnya adalah board ISP8266 board, lalu kita pilih Node MCU 1.0. Nah, jika punya Anda belum ada, nah oke, berarti Anda ke file preference gitu ya. Nah, ini ya, Anda copy ya, atau punya Anda masih kosongan gini gitu ya, Anda pastekan di sini. Nah, oke. Nanti saya taruh di notepad, ini linknya. Jadi Anda bisa copy di situ, download notepadnya, copy di preference ini ya kan. Lalu Anda oke, Anda masuk ke tools, lalu ke board, lalu board manager. Lalu di sini Anda ketik ISP8266 gitu ya. Oke. Dan Anda klik install ya kan, karena saya udah menginstalnya, statusnya jadi install, lalu tombol installnya jadi abu-abu seperti ini. Nah, kalau Anda udah install, berarti Anda bisa memilih boardnya adalah ISP8266 board, lalu pilih Node MCU 1.0. Lalu kita cek di sini COM dari Node MCU saya ada di COM 5, maka port COM-nya di sini saya atur COM 5. Oke. Dan saya upload. Selesai, kita klik serial monitornya dan kita cek ya bitrate-nya ya. Kita pakai 9600. Oke. Sudah oke ya. Kalau statusnya udah oke gini, itu artinya udah mengirimkan data ke web server lokalnya. Nah, jika enggak, punya Anda misal ya terjadi enggak ada 200 oke ini, kemungkinan punya Anda firewall-nya masih menyala. Saya akan buktikan ya, jika firewall-nya itu menyala. Nah, pastikan firewall-nya ini mati ya. Nah, oke. Jadi ini punya saya mati. Nah, saya akan buktikan ya. Kalau firewall-nya menyala, dia akan min 1 di sini. Nanti akan ada tulisan min 1 di sini. Nah, min 1. Kalau kondisinya min 1 seperti ini, data yang terkirim itu nggak bakalan tersimpan di dalam database. Atau kayak gitu, ya Node MCU-nya nggak berhasil ngirim datanya ke web server ya, lokalnya ini gitu ya. Jadi kita harus matiin firewall-nya. Jadi kita turn off dan turn off semua. Kita oke. Nanti akan muncul tulisan 200 oke. Nah, kita bisa cek di sini ya, kita klik logs di database logs. Nah, datanya banyak ya. Dan kalau kita cek di web servernya, nah udah ada datanya ya. Nah, gitu ya. Jadi Anda refresh, datanya makin banyak pastinya. Ya. Berapa nih? 21 data udah. Kita refresh lagi, nanti akan muncul 22. Kita refresh lagi, akan muncul udah 23 data. Jadi data yang dikirim ini tiap 10 detik ya. Jadi ini diatur setiap 10 detik ngirimin data. Ya, jadi tiap 10 detik ngirim data ke web. Oke. Artinya kita sudah berhasil membangun ini ya, ngirim data ya dari Node MCU, ngirim data ke database. Sekarang kita akan akses dari sisi klien, dari sisi user ya. Saya akan tampilkan HP saya, tampilan HP saya di sini. Jadi dari HP ini saya akan buka browser ya. Lalu saya akan ketikkan IP dari
laptop kita ya, yaitu 192.168.1.153. Oke, udah bener ya. Saya oke, ada di AT11 pos. Saya oke aja, muncul ya. Nah, kita klik view.php. Nah, ini datanya. Nah, udah ada berapa data ini? Ada 43 data. Jam 8.16. Sekarang udah 17, berarti udah naik nih ya. Dan nambah ini. Oke, ini data ke-44 jam 8.17 ya, nambah lagi jam 8.17 detik ke 16. Nah, nambah terus ya, selalu update. Nah, ini dari sisi klien juga bisa akses ya web servernya, karena memang si klien ini terhubung dalam satu jaringan, bisa network juga, makanya sekarang udah berhasil ya, udah berhasil mengakses web servernya ya kan. Ya, seperti ini konsep dari kita membangun sistem monitoring suhu dan kelembapan menggunakan sensor DHT11 dalam jaringan lokal ya. Kita udah berhasil membangun skema seperti ini. Semoga video ini bermanfaat bagi Anda yang belajar sistem monitoring yang berbasiskan jaringan lokal. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.